Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video penelitian kami yang berjudul Perbandingan Algoritma Klasifikasi Machine Learning pada Data Kesehatan Mental. Saya sebagai Ketua Peneliti Kurnia Gusti Ayu Eskom Mkom dengan NIDN 0302088704 dan bersama anggota saya Dwi Wulandari Sari Eskom Mkom dengan NIDN 0321068202. Pada penelitian kali ini, kami membahas tentang klasifikasi machine learning yang kami terapkan pada data kesehatan mental. Nah, kami berharap melalui video ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta gambaran yang jelas mengenai metode yang digunakan, data yang dianalisis, serta temuan yang kami peroleh. Dan langsung saja, yang pertama akan saya jelaskan mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah pentingnya kesehatan mental selain kesehatan fisik, di mana menurut studi yang dilakukan oleh WHO memperkirakan 322 juta orang menderita depresi dengan jumlah signifikan di Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat, termasuk Cina dan India. Krisis generasi pada Gen Z khususnya untuk krisis mental ini sering terjadi dimulai pada umur 14 tahun yang dapat berujung pada tindakan bunuh diri karena tidak terdeteksi secara dini dan tidak diobati. Dari grafik yang saya tunjukkan, di Indonesia, Gen Z memiliki prevalensi depresi tertinggi di tahun 2023, yaitu di range umur 15 tahun sampai 24 tahun, yakni sebesar 2%. Latar belakangnya, selain dari krisis mental, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab dari krisis mental itu sendiri? Yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah bahwa rata-rata bahwa rata-rata Gen Z ini tidak bisa terlepas dari internet, tidak bisa terlepas dari atau kecanduan terhadap media sosial. Nah, akhirnya menyebabkan atau menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas, dan juga depresi. Pada penelitian ini, kami menggunakan DASS 42 yang merupakan skala depresi, kecemasan, dan stres yang dimana skala tersebut berisikan sebuah pertanyaan sebanyak 42 item. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membantu kita khususnya untuk para psikologi profesional untuk memahami kondisi seseorang untuk mengetahui mereka sedang mengalami depresi, kecemasan, ataupun stres dengan beberapa tingkat keparahan yaitu normal, ringan, dan juga sedang. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu untuk mengevaluasi dan mencari algoritma klasifikasi naive Bayes. Di sini yang kami gunakan untuk algoritma machine learning-nya, untuk algoritma klasifikasi dari machine learning-nya adalah naive Bayes, random forest, dan juga SVM. Di mana kita mencari mengevaluasi dari ketiga algoritma klasifikasi tersebut yang manakah yang terbaik yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini kesehatan mental dengan menerapkan ataupun dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari DASS 42 tadi. Untuk tinjauan pustaka, di sini ada beberapa teori yang memang terkait pada penelitian kami. Yang pertama adalah naive Bayes. Naive Bayes di sini ialah metode yang didasarkan pada teorema Bayes yang cocok dengan masalah kesehatan mental. Algoritma ini mengasumsikan bahwa ketersediaan fitur tertentu dalam suatu kelas tidak ada hubungannya dengan fitur lainnya. Selanjutnya, terkait dengan random forest ya. Random forest di sini adalah metode yang menghasilkan sejumlah tree dari data sampel di mana pembuatan satu tree pada satu training tidak bergantung pada tree sebelumnya. Kemudian pengambilan keputusannya juga berdasarkan voting mayoritas. Selanjutnya adalah SVM atau yang disebut atau penjelasannya itu adalah support factor
Machine adalah salah satu algoritma klasifikasi pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan juga regresi. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda dengan margin maksimum. Dan yang paling penting juga untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu DASS 42 yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, alat penilaian mandiri yang dirancang untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan juga stres pada seseorang atau individu, di mana pertanyaan yang terdiri 42 ini terdiri dari 3 subskala, masing-masing terdiri dari 14 pertanyaan yang dirancang untuk menilai depresi, stres, dan juga kecemasan. Dan ada pun juga literatur review ataupun di sini penelitian yang sebelumnya yang menjadi referensi bagi kami dalam membuat penelitian. Yaitu yang pertama dengan judul klasifikasi teks untuk mendeteksi depresi dan kecemasan pada pengguna Twitter berbasis machine learning. Tujuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini mengidentifikasi model klasifikasi teks terbaik di Twitter untuk menentukan prevalensi depresi dan kecemasan menggunakan algoritma decision tree, KNN, dan juga naive Bayes serta random forest. Studi ini menemukan bahwa algoritma random forest lah yang memiliki kinerja yang terbaik. Dan selanjutnya, pada penelitian sebelumnya yang berjudul Perbandingan Algoritma Naive Bayes klasifikasi dan juga Support Vector Machine untuk klasifikasi data kesehatan mental mahasiswa, di mana penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja algoritma Naive Bayes dan juga Support Vector Machine pada dataset dataset status kesehatan mental mahasiswa untuk mengklasifikasikan siswa yang mengalami depresi, kecemasan. Studi ini juga menyimpulkan bahwa naive Bayes klasifikasi mengungguli SVM dengan akurasi sebesar 94,37%. Nah, ini adalah metode penelitian yang kami terapkan pada penelitian kami, di mana jenis penelitian kami ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif, dengan memanfaatkan data numerik yang diperoleh melalui kuesioner dan ataupun juga observasi sistematis. Sumber data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan selanjutnya diproses untuk dianalisis sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dan berikut adalah tahapan penelitian dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah kita membuat survei terlebih dahulu, kemudian dari hasil data surveinya kita lakukan pre-processing data, yang di dalamnya ada proses cleaning data dan juga transformation data, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan training and testing dengan algoritma naive Bayes, SVM, dan juga random forest. Selanjutnya kita lakukan evaluasi dari ketiga algoritma tersebut dan kita melakukan menarik kesimpulan dari evaluasi yang sudah kami lakukan. Nah, berikut adalah tahapan yang lebih jelasnya dari metode dari tahapan penelitian yang sebelumnya saya jelaskan. Di sini data didapatkan dengan penyebaran kuesioner yang berisikan pertanyaan DASS 42 melalui Google Form dengan target usia yang kami batasi, yaitu 17 hingga 27 tahun. Dari hasil data kuesioner, kita masuk ke tahapan preprocessing. Ya, di sini bisa dilihat bahwa pada sebelah sini ya, dia di sini merupakan hasil dataset dari hasil survei gitu ya. Kemudian kita lakukan preprocessing dengan melakukan cleaning data dan juga transformation, seperti kita menghilangkan data yang nol, kemudian kami juga menghilangkan kita melakukan transformasi dengan merubah teks menjadi numerik ya, dan beberapa hal yang lainnya di dalam preprocessing. Dan hasilnya adalah bisa terlihat pada slide ya, perbedaannya antara data yang sebelum di preprocessing dengan data yang sesudah di preprocessing.
And the next, untuk tahapan selanjutnya adalah training and testing untuk masing-masing algoritma. Jadi setelah datasetnya itu sudah dinormalisasikan, dataset tersebut dibagi menjadi dataset pelatihan dan dataset pengujian dengan perbandingan yang kita gunakan di sini adalah 70-30 untuk memaksimalkan pembelajaran model dan menguji kinerjanya secara objektif pada data independen. Penyesuaian hyperparameter juga dilakukan untuk algoritma SVM dan random forest saja, guna mengoptimalkan kinerja model dan mengatasi masalah seperti overfitting ataupun juga underfitting. Nah, kemudian dari hasil training and testing, kita lakukan evaluasi gitu ya. Evaluasi dengan mencari nilai akurasi, precision and recall dan juga F1 score untuk masing-masing dari uh, gangguan kesehatan, yaitu baik itu gangguan kesehatan untuk cemas, stres, dan juga depresi. Dan berikut adalah hasilnya. Dan ini juga merupakan hasil dari evaluasi depresi dan juga stres. Di sini bisa terlihat perbandingannya dan kesimpulannya adalah bahwa random forest secara konsisten mengungguli algoritma lainnya, mencapai akurasi tertinggi di berbagai dataset kondisi kesehatan mental, yaitu 98% untuk kecemasan, 91% untuk depresi, dan 94% untuk stres. Random Forest juga menunjukkan nilai presisi, recall, dan F1 score yang sempurna sebesar 100% untuk kelas 0 di setiap dataset yang mengidentifikasikan prediksi yang kuat dan handal untuk masalah kesehatan mental. Meskipun demikian, skor sempurna ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengatasi kemungkinan overfitting ataupun faktor lain yang mempengaruhi kinerja model. Dan untuk relevansi dengan mata kuliah prodi dari penelitian kami adalah bahwa penelitian kami ini terkait dengan mata kuliah simulasi data, di mana di dalam mata kuliah simulasi data juga mempelajari tentang SVM, mempelajari tentang algoritma klasifikasi lainnya, seperti regresi, decision tree juga, gitu ya. Nah, di sini makanya kami menyimpulkan bahwa relevansi mata kuliah dengan penelitian kami adalah mata kuliah simulasi data. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya sebagai ketua peneliti, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada anggota tim lainnya yaitu Ibu Dwi Landarisari dan juga Kunchara Evan Pradita sebagai anggota penelitian dari mahasiswa. Tanpa kalian, penelitian ini tidak akan selesai, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah menonton presentasi penelitian yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.